Sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam berkarya. Halo dulur, Rahayu kembali di konten Satria Story. Kini kita sedang berada di Pendopo Kota Lama, Desa Perunggahan Kulon bersama adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, siswa-siswi SMK Negeri 2 Tuban dalam pelaksanaan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, adik-adik kita dari SMK Negeri 2 Tuban akan mendalami, mempelajari, merasakan apa yang pernah terjadi di masa lampau, tepatnya di Kota Lama, Kabupaten Tuban, yaitu di Desa Perunggahan Kulon. Kita saksikan. Saya berharap kita semua dapat mempelajari apa sebetulnya yang terjadi di zaman dulu di Kota Lama ini. Selamat datang di Desa Perunggahan Kulon, Kota Lama, cikal bakal Kota Tuban yang sekarang. Mungkin dari semua peserta ini juga masih banyak yang belum tahu, khususnya adik-adik siswa-siswi, dan nanti akan dijelaskan detail oleh Bapak Ibu narasumber, dan mohon untuk diperhatikan dan diikuti dengan bersama seperti itu. Salam budaya. Oh, itu namanya pemuda kita. Karena ya memang seperti ini yang saya atau kami selaku pelaku budaya menginginkan agar anak-anak kita, adik-adik kita paham bagaimana tentang adat tata cara orang Jawa. Kegiatan sebagian dari P5 yang ada di SMK 2 dengan tema kearifan lokal. Karena di Kota Lama Kabupaten Tuban ini menyimpan sejarah yang sangat dalam dari Kabupaten Tuban, sehingga ini patut untuk dilestarikan. Anak-anak harus tahu. Dan karena saya merasa anak-anak ini juga banyak yang belum tahu, atau mungkin sebagai penduduk Tuban kami juga khawatir hal seperti akan hilang gitu. Dan ini merupakan langkah yang awal setelah kegiatan pemberian materi P5 untuk guru di SMK yang nantinya pada endingnya akan ada puncak pameran di SMK 2 Tuban tanggal 28 Februari. Alhamdulillah sangat-sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu Guru, khususnya Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tuban yang telah mau melaksanakan acara seperti ini di desa kami, Desa Perunggahan Kulon ini, yang memang notabene adalah cikal bakal dari Kabupaten Tuban yang terdahulu. Yang jelas kami dengan adanya acara ini sangat-sangat berterima kasih, dan mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Tuban khususnya. Iya, jadi ini ada di pos 3 menjelaskan mengenai jenis-jenis makanan tradisional serta permainan tradisional. Makanan tradisionalnya itu terbagi menjadi dua, ada makanan tradisional buat syukuran, ada makanan tradisional buat jajanan pasar.
ada permainan lidi, kayak gitu sih kurang lebihnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, saya selaku ketua penanggung jawab kegiatan P5 untuk tema kearifan lokal. Dan kami kemarin sepakat mengambil judul tentang Napak Tilas Kota Lama Tuban, dengan harapan kegiatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita terwujudnya profil pelajar Pancasila yang mulai tergerus oleh zaman. Ya. Pemerintah sekarang menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, dan di dalam kurikulum merdeka itu ada salah satu kegiatan yang namanya P5, dan saat ini kita sedang melakukannya di salah satu situs ya atau tempat yang bersejarah di Kabupaten Tuban yang disebut Kota Lama Kabupaten Tuban. P5 itu sesuatu terobosan untuk membuat murid itu lebih secara karakternya ada ke 6 dimensi, Mas. Jadi dalam profil Pancasila itu ada 6 dimensi yang ingin dimasukkan ke dalam diri setiap pelajar Indonesia. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima adalah kreatif, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi dari 6 dimensi itu ingin menjadi hal yang include ya, maksudnya menjadi sebuah jiwa atau profil sosok pelajar Indonesia. Jadi tidak hanya pintar secara kognitif, tidak pintar secara keilmuan saja, tapi secara karakter mereka juga berjiwa Pancasila. Di sini kita ada 3 yang ingin kita capai, Mas. Yang pertama adalah bagaimana murid bisa memahami tentang esensi kearifan lokal dari sudut pandang bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai kearifan lokal itu di kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka memahami leluhur, menghormati sebuah sejarah, dan itu biar tidak terputus dan terus-menerus dipahami sebagai sebuah kesatuan yang menentukan masa depan gitu ya. Jadi hidup itu sebenarnya kan proses nih, ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, di dalam kegiatan ini anak-anak diharapkan mereka bisa memahami masa dulu atau kita bahasakan sebagai sejarah gitu ya, atau kearifan lokal yang ada di Tuban ini apa saja sih. Dan kita mengambil subjudul di Kota Lamanya ada 6 yang ingin murid-murid kita paham, yaitu yang pertama tentang apa sih sedekah bumi itu, bagaimana kegiatan upacara keagamaan misalnya Tedak Siten, kemudian ada permainan tradisional apa saja yang dulu itu berkembang di Kota Lama, kemudian ada jajanan tradisional yang nantinya sebagai pendukung perekonomian masyarakat saat itu gitu ya. Ada yang namanya pasar Sunenan itu seperti apa, kemudian ada tata pemerintahan. Kalau misalnya sekarang ada pemilu gitu ya, dulu ada yang namanya dengan misalnya. Kemudian terakhir tentang Langen Tayub ya, sebuah kesenian tradisional yang ada di Tuban. Jadi beberapa subjudul itu kita jadikan fokus, Mas, detail bahwa kearifan lokal itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang kami bagi menjadi 6 besar itu.